Halo semuanya, hari ini aku mau membuat resep 3 in 1. Jadi satu resep menjadi 3 bahan olahan. Nah, di sini kita mau membuat pangsit goreng, pangsit kuah, dan sisanya mau kita jadikan sempol. Dan ada pun berbagai macam makanan Indonesia yang memakai pangsit. Itu misalnya pangsit kuah, ada pangsit goreng, ada pangsit goreng kuah, mie pangsit, cuy mie, dan pasti udah nggak asing lagi dengan jajanan pangsit satu ini. Oke, di sini aku udah siapkan ayam filet 700 gram bagian paha, kemudian ini udang kurang lebih 200 gram. Lalu di sini aku menggunakan tepung tapioka, 2 siung bawang putih dan telur. Lalu di sini bumbu-bumbunya ada garam, gula, kaldu ayam dan merica. Kulit pangsit, minyak wijen, dan saus tiram. Kemudian kecap asin. Nah, ini dia bahan-bahannya, teman-teman boleh screenshot ya. Oke, di sini untuk bahan-bahannya akan kita blender terlebih dahulu. Ini daging ayamnya aku ambil bagian paha ayam karena di bagian paha itu yang paling banyak lemaknya. Dan ini mau kita blender ya. Ini ayamnya dipotong kecil-kecil dulu supaya nanti blendernya nggak terlalu berat kerjanya. Nah, berikutnya ini bawang putih dimasukkan dan kemudian bumbu-bumbu yang lainnya juga dimasukkan. Saus tiram 1 sendok makan. Kemudian ini pecahkan telurnya dan cemplungkan. Lalu di sini aku menggunakan 2 sendok makan kecap asin. Di sini aku pakai kecap asin Jepang. Teman-teman bisa pakai kecap asin merek apapun dan tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Ini wajib banget supaya nanti aromanya sedap. Dan ini lanjut aku masukkan ebi yang sudah dikupas ya, atau udang yang sudah dikupas. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Dan di sini aku menggunakan es batu. Ini es batunya sudah aku buat tadi malam. Ini es batunya kita masukkan sedikit dulu. Oke, lanjut ini ditutup dan ini mau kita blender halus ya. Ini kita blender dulu dan tepungnya belum aku masukin. Oke, ini aku blender sebentar. Setelah itu nanti aku akan bagi menjadi 2. Nah, ini dia dagingnya aku bagi menjadi 2 dulu ya, karena tadi terlalu banyak. Kasihan blendernya kerjanya terlalu berat. Jadi ini aku bagi 2 dan aku blender halus lagi. Nah, ini dia udah halus ya teman-teman. Ini akan kita taburin tepung. Oke, di sini aku taburin tepung tapioka ataupun tepung maizena kurang lebih 8 sendok makan, dan di sini aku akan menaburkan tepung tapiokanya menjadi 2 bagian ya. Nah, di sini aku tuangkan kurang lebih 5 sendok makan. Dan ini dianya sisanya yang kedua mau kita blender halus dan masukkan sisa tepungnya ya.
Jadi itu totalnya sekitar 8 sendok makan tepung tapioka. Ini lanjut di blender sampai halus. Nah, ini dagingnya udah lembut dan aromanya wangi banget. Aku paling suka banget aroma dari minyak wijen ini, itu wanginya khas banget dan kuat banget. Nah, untuk tahap berikutnya, isian pangsit ini akan kita lipat dengan kulit pangsitnya ya. Jadi satu bungkus kulit pangsit itu isinya 40 dan aku beli sekitar 3 bungkus. Jadi kemungkinan ini nanti jadinya sekitar 120 pangsit ya. Oke, ini caranya seperti ini teman-teman. Kita ambil seujung sendok. Nah, ini bagian belakangnya itu ditempelkan ke kulit pangsitnya, kemudian diputar dan tarik. Kemudian ini olahan dagingnya kita jadikan lem. Kita berikan lem di pinggiran kulit pangsitnya seperti ini. Kemudian tekan bagian tengahnya dan lipat. Oke, seperti ini ya teman-teman. Cantik ya. Oke, lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan habis. Dan ini pangsit yang terakhir ya. Ini totalnya semuanya jadi ada 120 pangsit. Ini nggak mau aku masak semua, jadi ini mau aku stok di dalam kulkas nanti. Banyak banget ini sisanya, masih ada banyak sisanya ya. Ini sisanya nanti akan kita bikin sempol. Oke, ini kita mau bikin sempol. Bahan-bahannya itu aku menggunakan daun bawang. Ini aku ambil bagian daunnya saja ya. Kemudian ini kita tuangkan ke dalam sisa adonan dari pangsit tadi, dan di sini aku menambahkan tepung terigu kurang lebih 1 sendok makan teman-teman. Tepung terigu ya teman-teman, supaya nanti hasilnya agak sedikit padat. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, oke, ini aku gunakan sarung tangan, kemudian aku belikan minyak supaya nanti enggak lengket ya. Kemudian ini adonannya aku taruh di tangan atau di telapak tangan aku. Kemudian diratakan seperti ini, dibentuk seperti paha ayam. Ini tinggal diputar-putar seperti ini aja. Jadi gampang banget ya ngebentuknya. Nah, seperti ini udah jadi ngebentuk seperti paha ayam. Langsung kita tusukkan lidi. Oke, jadi bentuknya seperti paha ayam gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita celupkan ke dalam air panas. Ini airnya tidak mendidih ya. Usahakan airnya jangan mendidih supaya nggak pecah. Oke teman-teman, ini sampelnya setelah direbus. Wah, hasilnya gede banget, ngembang. Teman-teman bisa lihat. Ini hasilnya mengembang banget, padahal aku nggak pakai pengembang dan nggak pakai pengenyal. Jadi pengenyalnya itu dari udang dan tepung tapiokanya ya teman-teman. Oke, dan ini aromanya enak banget. Sumpah ini aromanya enak banget teman-teman. Oke, ini namanya sempol elit ya. Ini aromanya bener-bener mantep banget ya. Dan ini aku siapin 2 telur ayam. Kemudian berikan sedikit garam
Lalu kita kocok, kita aduk antara putih dan kuning telurnya itu sampai tercampur merata, supaya nanti pada saat sempolnya dicelupkan itu telurnya lengket ya. Ini langsung kita puter-puter. Ini aku mau eksperimen dulu teman-teman. Jadi sempolnya nggak aku goreng, tapi langsung aku celupin ke telur. Nanti hasilnya kayak apa kita lihat ya. Oke teman-teman, sebelum kita menggoreng sempolnya, kita mau goreng pangsit terlebih dahulu ya. Karena kalau misalnya kita goreng sempol terlebih dahulu, itu kan bahannya telur, nanti minyaknya akan berbusa. Nah setelah pangsit gorengnya selesai, ini aku langsung goreng sempol ayam ya. Ini sempol ayamnya tadi yang langsung kita celupkan ke dalam kocokan telur. Ini kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, ini udah mateng. Lanjut kita angkat. Dan ini hasilnya, oh, sepertinya telurnya kurang banyak yang menempel di sempol ya. Oke, sekarang kita lanjut eksperimen yang kedua ya teman-teman. Oke, ini eksperimen yang kedua. Sempolnya aku goreng terlebih dahulu tanpa aku celupkan ke dalam telur kocok. Ini sempolnya mau aku goreng dulu ya. Oke, dan ini sempolnya sudah digoreng. Dan ini lanjut kita celupkan ke dalam telur. Ini kita puter-puter. Lalu kita goreng. Kita goreng satu persatu. Kita lilitkan seperti ini. Wah, ternyata eksperimen kita berhasil teman-teman. Telurnya lebih banyak menempel. Berhasil. Jadi eksperimen yang kedua itu lebih cocok. Jadi sempolnya digoreng terlebih dahulu sebentar aja, kemudian dicelupkan ke telur kocoknya ya. Jadi hasilnya telurnya itu menempel sempurna di sempolnya. Udah oke deh, ini lanjut kita goreng ya sampai kering. Wow, dan hasilnya itu jadi lebih ngembang ternyata teman-teman. Setelah digoreng kemudian dikasih telur, ternyata hasilnya lebih ngembang dari yang pertama. Nih coba teman-teman lihat. Tuh hasilnya ngembang loh. Oke, mantep ya. Oke, ini udah siap untuk disajikan. Ini sempol ayam. Ini adalah resep 3 in 1. Jadi resep pangsit, goreng, rebus, dan bisa jadi sempol ayam juga ya. Ini namanya sempol ayam elit ya, karena dia pakai udang. Ini enak banget, aromanya wangi. Sumpah ini aromanya wangi banget. Jadi aroma dari biji-bijiannya itu masih kecium walaupun udah digoreng kayak gini teman-teman. Dan oke, kita lanjut aja ya. Ini kita mau cocol pakai saus. Ini aku pakai saus sambal. Ini pakai saus sambal yang pedas. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya saus kacang dicampurin, itu enak banget. Ini resep pedagang elit ini ya. Ini cocoknya dijual di mall-mall ya, karena bahan sempolnya itu menggunakan udang. Mungkin harga jualnya sedikit lebih mahal ya. Wow, dan ini kenyal banget. Oke, kita lanjut ke resep 3 in 1 yang berikutnya. Ya, ini resep yang ketiga ya. Ini adalah resep pangsit rebus atau resep pangsit kuah ya. Di sini aku mau masak resep pangsit kuahnya itu aku mau buat sup. Jadi kuahnya itu aku gunakan sup kuah sayur ya. Nah, di sini bahan-bahannya aku menggunakan wortel yang dipotong bulat-bulat. Ini teman-teman bisa sesuaikan selera aja potongannya ya. Kemudian ada kentang, aku potong dadu, dan daun bawang serta daun seledri. Ini semua bahan-bahannya kita potong-potong ya.
Dan ini aku menggunakan 3 siung bawang putih untuk menumis nantinya. Ini aku geprek lalu aku cincang halus. Teman-teman juga bisa tambahkan bawang merah ya, dan di sini aku menggunakan bawang merah goreng. Dan ini untuk sayur-sayurannya ada sayur kol dan sayur putih. Nah, ini dia untuk bahan-bahan sup kuah pangsit. Ada wortel, kentang, daun bawang, daun seledri, kemudian bawang goreng dan ada bawang putih cincang untuk menumis nanti supaya aromanya lebih sedap ya. Oke, lanjut ya, ini aku udah siapkan minyak untuk menumis. Lanjut aja, ini bawang putihnya yang sudah dicincang tadi kita tumis. Ditumis sampai wangi, jangan sampai gosong ya teman-teman. Lanjut di sini tadi aku menambahkan sedikit bawang bombay. Teman-teman bisa menambahkan bawang merah. Ini aku langsung masukkan wortelnya, kemudian tambahkan air kurang lebih 800 ml. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Oke guys, ini sambil menunggu kuahnya mendidih, ini kita iris-iris terlebih dulu sayur-sayurannya. Ini teman-teman bisa ganti sayurnya, misalnya ada sawi, boleh diganti dengan sawi ataupun sayur-sayuran hijau lainnya ya. Di sini aku menggunakan sayur kol dan sawi putih. Nah, ini airnya sudah mendidih. Ini aroma bawang putihnya enak banget. Dan ini tinggal kita masukkan aja kentangnya ya, supaya nanti kentangnya itu juga mateng tapi nggak terlalu mateng banget, jadi aku tuangnya di akhir. Dan lanjut aja, ini pangsitnya kita masukkan ya. Ini pangsitnya tidak dalam keadaan beku, jadi tadi setelah dicetak-cetak ini pangsitnya langsung aku masukin. Nah, ini tadi pangsitnya aku masukin ke dalam kulkas dan sedikit basah. Kalau semisalnya pangsit ini mau teman-teman kukus terlebih dahulu itu boleh. Kalau aku di sini langsung aku cemplungin aja ya. Kalau semisalnya dikukus nanti hasilnya akan lebih padat, hasilnya seperti dimsum seperti itu ya. Oke, untuk perasa kuahnya ini teman-teman bisa sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Di sini aku hanya menambahkan garam dan kaldu ayam karena dari pangsitnya sendiri tadi kan kita udah tahu ya itu udah banyak rasa, jadi jangan terlalu banyak menambahkan kaldu-kalduan. Jadi nanti teman-teman bisa cek rasa ya supaya nggak terlalu asin ya. Oke, ini kita tunggu sebentar ya. Ini teman-teman bisa lihat ya hasilnya cantik banget dan kulit pangsitnya itu nggak pecah. Lihat cantik banget ya teman-teman, bening, aromanya enak. Ini kita mau tes kematangannya. Oke teman-teman, ini udah matang ya. Dan ini lanjut aja kita masukkan sayur-sayurannya. Ini sayur-sayurannya aku tabur di akhir aja supaya sayurannya itu enggak terlalu jemek atau enggak kematangan. Nah, seperti ini. Lalu taburin bawang goreng di atasnya. Wow, aromanya enak sekali. Dan tambahkan daun seledri juga boleh ya, ditaburin di atasnya. Ini benar-benar namanya sup kuah pangsit. Enak ya. Ini kalian wajib coba, apalagi dimakannya pada saat cuaca hujan atau cuaca dingin, ini seger. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari Full Moon Kitchen. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai ketemu di video berikutnya.